Apa kabar saat ini? Yes, yes, yes. Saya diberkati, adik-adik semua diberkati, kita semua diberkati. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan kalau di saat ini kita boleh berkumpul kembali, anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, bahkan orang tua, kita boleh beribadah bersama-sama, walaupun ibadah kita dilaksanakan di rumah masing-masing dan dipandu oleh TV kabel dan toa dari gereja. Tapi adik-adik, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kita. Nah, adik-adik sekalian, di saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan, tapi Enci ingatkan kepada adik-adik sekalian, bahkan kita semua, kita harus mematuhi anjuran pemerintah, yaitu sering cuci tangan, tetap memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, adik-adik sekalian, ibadah kita di saat ini kita akan segera mulaikan. Untuk itu, Enci undang kita semua berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu. Di rumah, sebelum kita memulaikan ibadah kita di siang hari ini, untuk itu kita akan berdoa, dan anak-anak mengambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami semua, sehingga di siang hari ini
kita boleh ada dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu tingkat jemaat Exodus Paniki 2. Kiranya Engkau berkati kami semua agar supaya kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kasihi, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh ada lagi di dalam ibadah anak sekolah minggu tingkat jemaat. Bapa di dalam surga, dan saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja atas kami semua, anak-anak yang ada di rumah, bahkan kami guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah, bahkan orang tua yang mendampingi, serta kami guru-guru sekolah minggu komisi anak yang ada di rumah gereja. Biar Tuhan juga yang memberkati kami, dan Tuhan juga ada dan terus ada bersama dengan kami di sepanjang kami membaca merenungkan firman Tuhan, agar kami semua boleh mendapat berkat dalam firman Tuhan dan kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat 35. Dan kita ikuti akan video Alkitab yang berbicara. Kitab Kisah Para Rasul. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamah kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan,
Dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya.
Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang, kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Meskipun ada banyak perbedaan, tapi kita tetap sama dikasihi oleh Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Cornelius, meskipun dia adalah seorang Romawi yang disebut pasukan Itali, tapi dia mengenal serta menyembah Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4. Binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti
seperti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, Bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang, kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Siapakah perwira Romawi yang mendapat firman Tuhan? Siapakah rasul yang diminta Tuhan untuk dijemput? Apa pengertian yang didapatkan Petrus dari Roh Kudus? Pelajaran hidup. Hari ini kita belajar bahwa dalam memberitakan Injil kabar baik, kita tidak boleh memilih orang yang sesuai dengan kemauan kita, tetapi untuk semua orang, karena Tuhan mengasihi semua orang.
Mari kita memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang mendampingi anak-anak yang terkasih, saat ini kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur ke hadapan hadirat-Mu yang suci dan kudus, ya Allah Bapa di surga, karena Engkau sungguh teramat baik buat kami semua, buat anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada, di mana di hari ini, di hari Minggu yang berbahagia ini, kami boleh beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, ibadah kami di hari ini akan senantiasa berkenan di hadapan hadirat-Mu yang suci dan kudus. Dan biarlah lewat ibadah yang telah kami ikuti bersama-sama, kami semua akan senantiasa mendapat berkat, bahkan kami akan senantiasa diajarkan untuk boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran, yang taat kepada orang tua, bahkan terlebih dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tadi pun kami boleh mengumpulkan persembahan, biarlah persembahan yang boleh kami kumpulkan itu kiranya akan senantiasa berguna untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan Yesus, bahkan terlebih akan berguna untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Exodus Paniki 2. Bapa kekal, Bapa surgawi, saat ini kami rindu mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu, buat komisi pelayanan anak Jemaat Gemim Exodus Paniki 2 yang tetap setia mau memberi diri agar kiranya di setiap minggu kami boleh beribadah, walaupun kami anak-anak sekolah minggu beribadah hanya dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus tolong terus jaga mereka, lindungi mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan yang hanya berasal dari Tuhan Yesus sendiri, agar kiranya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, nama Tuhan Yesus yang akan senantiasa dipuji, disembah dan dimuliakan. Dan buat kami semua anak-anak sekolah minggu beserta dengan orang tua kami, Tuhan Yesus pun akan senantiasa menjaga, melindungi kami semua. Ya Allah Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan yang kurang sehat, teman-teman kami yang sakit, anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu. Kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus tolong jamah mereka dan beri mereka kesehatan, kekuatan, kesembuhan yang hanya berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, yang mampu mengobati, yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan buat pandemi COVID-19 ini, kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa, Allah yang begitu dahsyat. Kami yakin dan percaya pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu, sehingga dalam kegiatan beribadah kami boleh berkumpul bersama-sama lagi untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, buat setiap mereka yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah anak sekolah minggu di setiap minggu, buat keluarga Panelewen Manggopa yang boleh memfasilitasi setiap ibadah ini lewat TV kabel yang ada, begitu pula dengan Bapak Dance Wayong sebagai teknisi. Biarlah Bapa, Engkau akan senantiasa menyertai mereka, memberkati mereka, agar pelayanan pemberian diri mereka akan senantiasa berbau harum di hadapan hadirat-Mu yang suci dan kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan sembahyang kami, yang kami bawa ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, yang sudah mengajar kami berdoa dan akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku susun dan kulipat, lalu aku berdoa. Adik-adik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, baiklah ibadah kita di saat ini kita akan tutup. Karena itu kita akan berdoa dan minta adik-adik semua sikap berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah boleh bersama-sama memberkati dan memimpin ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Exodus Paniki 2 di siang hari ini, sehingga boleh terlaksana dan boleh berakhir dengan segala baik. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang boleh kami lakukan dalam ibadah di saat ini, semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan, dan kami semua diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah berkat kasih dan karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak, guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah ibadah kita di saat ini sudah selesai dengan segala baik. Itu semua karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan melalui saat ini, atas nama Komisi Pelayanan Anak menyampaikan banyak terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu, enci-enci sekolah minggu yang ada di rumah, bahkan orang tua yang sudah bersama-sama beribadah di saat ini. Kasih Tuhan senantiasa melingkupi akan kehidupan kita semua. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Om Dance yang selalu mendampingi kami dalam rekaman, bahkan selalu mengarahkan kami, juga kepada Penatua Anak Enci Eta yang selalu mendampingi kami di dalam rekaman. Dan tak lupa juga kami menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga Panelewen Manggopa yang sudah memfasilitas TV kabel sehingga ibadah anak sekolah minggu boleh dilaksanakan dengan segala baik. Nah, adik-adik sekalian, demikian seluruh rangkaian ibadah kita di siang hari ini sudah selesai, dan kita berjumpa lagi pada minggu depan. Salam.